Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati ahli silsilah thariqah qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus pengersah Bahaos Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naksabandi Al-Kamil Al-Muwafaq Qadasallahu sirah. Lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia para wakil talqin Syekh Mursyid, alhamdulillah saat ini hadir 5 orang wakil talqin. Ada Kiai Haji Anang Asy'ari dari Surabaya, Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, Arab Saudi, Kiai Haji Zainal Muttaqin MPDI dari Ungaran Semarang, dan terakhir ada Kiai Haji RF Fauzan Azima Al-Hasib dari BSD Tangerang. Juga yang saya hormati Profesor Haji Priyatmo dan Bunda Kaya, fasilitator dan koordinator Manaqib Online Internasional. Pemangku Manaqib pada pagi hari ini Bapak Bambang Purwantoro dari Semarang. Yang saya hormati para petugas Manaqib, para ustadz dan ustazah, ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada. Semoga dalam kebahagiaan dikaruniai Allah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Selalu sehat, sehat selalu, di sana senang, di sini senang. Di mana-mana kita senang. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Dengan karomah Guru Agung kita pengersah Bahaos Qadasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kembali mendapat tugas sebagai kapten dari pengersah Abah untuk menyampaikan khidmat ilmiah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, guru kita, para ahli silsilah, semuanya menekankan kepada kita, muridnya, untuk senantiasa menuntut ilmu. Kata pengersah Abah, itulah makanya di dalam manaqib itu ada khidmat ilmiah. Oleh karena itu, kita wajib mengikuti dengan seksama rangkaian manaqib hingga selesai, sampai pembacaan salawat Bani Hasyim. Karena memang rangkaian amaliyah kita, manaqib itu amaliyah dan ilmiah, karena pentingnya ilmu. Suatu ketika, di Pondok Pesantren Internasional Jagat Ars, pengersah Abah menugaskan saya untuk mengisi kuliah subuh. Ketika itu sedikit surprise ya saya, karena tiba-tiba ditunjuk oleh Abah. Selesai zikir, pengersah Abah berucap al-maghribi gitu. Nah ketika itu saya kan belum apa namanya itu, belum ngeh gitu ya, belum connect gitu ya.
sehingga nggak terlalu mendengar gitu. Nah, pada saat itu saya diingatkan oleh Kiai Haji Abdul Manan, Wakil Takin Banten, yang ada di sebelah saya. Beliau berkata, Kiai, disuruh apa? Gitu. Ketika saya menyadari bahwa saya diperintahkan oleh pengesabah untuk memberikan kuliah subuh, selesai sholat subuh di pesantren Jagat Ars, karena pada pagi hari itu akan dilaksanakan manaqib. Nah, ketika itu saya terlintas sabda pengesabah. Kalau disuruh khidmat ilmiah, sampaikan yang ingat saja. Ya. Dan tidak perlu lama-lama. Karena kita bukan hanya sekali untuk khidmat ilmiah. Karena ini bagian rangkaian amaliyah, jadi kita akan terus-terusan memberikan khidmat ilmiah. Di mana tempat, manaqib banyak ya. Di seantero pelosok negeri, bahkan sampai ke luar negeri manaqib. Di satu tempat, dan di satu tempat juga rutin dilaksanakan, minimal sebulan sekali. Sehingga banyak sekali ilmu-ilmu di majelis-majelis manaqib ya. Bukan hanya majelis zikir, tapi juga majelis ilmu. Nah, itulah taman surga. Dalam sebuah hadis, taman surga itu majelis zikir dan majelis ilmu. Dalam majelis manaqib ada majelis zikir dan ada majelis ilmu. Makanya sekarang pengesabah banyak menunjuk wakil talqin. Nah, itu supaya banyak ilmu-ilmu yang bisa kita serap gitu ya. Dari bermacam disiplin ilmu. Pengesabah mengangkat wakil talqin dari berbagai kalangan. Ada yang dari angkatan ya, dari tentara, ada yang dari polisi gitu ya. Ada juga dari akademi. Ada juga dari kiai, pondok santren gitu ya. Ada juga dari kalangan profesional, pengusaha dan lain-lain. Nah, itu semua agar kita bisa menyerap ilmu ya. Apapun ilmu, maupun ilmu dunia maupun ilmu akhirat, semua itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah ilmu Allah. Nah, ketika itu terlintas di benak saya bahwa menjadi mursyid itu tidaklah mudah. Jadi saya ulas kembali pada saat ini, melainkan harus mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Jadi ada mungkin ya, ada yang berhasrat ingin menjadi mursyid gitu ya, atau mungkin juga dianggap atau diyakini oleh sebagian murid untuk menjadi mursyid gitu ya. Nah, itu mursyid itu ditekankan oleh pengesabah harus mampu untuk memberikan petunjuk gitu ya. Kalau kita tidak mampu memberi petunjuk pada orang, bagaimana kita mau memperbaiki manusia gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 17, dan sudah tenar sekali ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong ya, yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran surat Al-Kahfi ayat 17. Dalam ayat tersebut ada kalimat waliyan mursyida, seorang pemimpin yang memberikan petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu ialah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat,
Ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, di dalam ayat tersebut di atas jelas bahwa petunjuk itu adalah kitab suci Al-Quran. Oleh karena mursyid itu adalah orang yang memberi petunjuk, maka seorang mursyid wajib hukumnya memahami kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu sangatlah luas. Ia mencakup sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dalam satu tafsir kandungan Al-Quran sebagai berikut: 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat ancaman wa'id, 1000 ayat perjanjian wa'ad, 1000 ayat pemberitahuan kejadian-kejadian, 1000 ayat tentang kisah-kisah, 500 ayat penjelasan halal dan haram, 100 ayat nasikh dan mansukh, dan 66 ayat tentang zikir, doa, tahmid, tasbih, dan istighfar. Ya mungkin di lain kesempatan Pak Kiai Fauzan bisa mengulas ini ya, beliau kan jago hitung-hitungan gitu ya. Di dalam buku Hikam Sufi Agung, pengarsa Abah menyampaikan, dulu pengarsa Abah Anom mengangkat 3 orang wakil talqin untuk mengajar di kampus IAILM, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. 1, Dr. Otong Siddiq Jaya Sastra. Nah, beliau adalah dosen tasawuf Sunda. 2, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Nah, beliau adalah dosen tasawuf akli. Dan dosen tasawuf Al-Quran Hadis, ialah pengarsa Abah Awas, saya Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, Qaddasallahu sirah. Kata pengarsa Abah dalam buku tersebut, kalau ada apa-apa, kembali ke Al-Quran Hadis. Kata Abah, sebab tasawuf Sunda dan tasawuf akli bukan ukuran benar tanpa Al-Quran dan Hadis. Jadi pengarsa Abah Awas itu tasawufnya, kata pengarsa Abah Anom, tasawufnya tasawuf Al-Quran Hadis. Ya, gitu. Hadirin iwan wa akhwat rahimakumullah. Jadi seorang mursyid itu harus mengerti Al-Quran dan Hadis, ya, itu agar dapat memberi petunjuk. Nah, itu ya. Jadi kita tidak melihat atau orang lain ya, tapi ya, untuk ukuran kita, kalau kita ingin bermursyid ya, mursyidnya harus cerdas, harus pintar, daya ingatnya kuat gitu ya. Jadi pengarsa Abah luar biasa ya, begitu cerdasnya, begitu daya ingatnya luar biasa ya. Bahkan kita kadang-kadang kaget kok beliau ingat gitu ya. Dan itulah salah satu sifat wali ya, Nabi. Tidak ada kamusnya dalam Nabi. Sifat Nabi itu salah satunya patonah. Patonah itu pintar ya. Jadi nggak ada kamusnya, Nabi bisa lupa ya apa yang disampaikan. Jadi cerdas ya, cerdas, daya ingatnya kuat, pintar gitu. Nah, ketika saya selesai kuliah subuh ketika itu, begitu menyampaikan itu, pas saya bermusafahah ke pengarsa Abah mengucapkan nuhun. Nah, gitu. Artinya apa yang saya sampaikan itu mendapatkan persetujuan dari beliau, dan memang begitulah hakikatnya ya. Ketika kita ingin menyampaikan khidmat ilmiah, mulut ini sebenarnya hanya keran saja ya. Jadi makanya saya kalau habis khidmat ilmiah suka dengar lagi rekamannya, karena saya ingin belajar dari mulut saya gitu. Karena semuanya itu adalah dari pengarsa Abah gitu. Dan tidak hanya di situ ya, ketika saya musafahah beliau menyampaikan itu, selesai manaki, selesai Isra, kita naik ke Kanzul Ars ya. Waktu itu saya bertiga dengan Abah, dengan Kiai Soleh dan saya waktu itu di Kanzul Ars. Waktu itu pengarsa Abah kembali mengulas ya ke saya gitu ya, dan disaksikan oleh Kiai Muhammad Soleh Hujatul Arifin. Kiai, itu yang disampaikan tadi emang sudah dari sononya. Allah juga pertama mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu dulu, bukan amal dulu. Seraya beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang saya kutip dalam mukadimah tadi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan dengan pengusaha seorang mursyid yang tidak hanya memiliki ilmu yang luas, tapi juga memiliki tubuh yang perkasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ditepukkan ke pundak pengusaha Aws oleh pengusaha Anom, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala lahum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberi pemerintahannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kesimpulannya, satu, mursyid itu orang yang memberi petunjuk. Petunjuk itu Al-Quran dan hadis. Maka seorang mursyid harus mengetahui Al-Quran dan hadis secara luas. Dua, ilmu adalah penting. Ajaran kita amal ilmiah, ilmu amaliyah. Tuntutlah ilmu minimal pada saat menakib, perhatikan dan ikuti menakib hingga selesai salat Bani Hasyim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian khidmat ilmiah singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semoga, dan kita semoga selalu diistiqomahkan dalam mengamalkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan kita semua diselamatkan, dikumpulkan bersama dengan para ahli silsilah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.